Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 2.5.3. Baik, pertama kita masukkan nama Ahmad Rizky. Oke, dok. Baik, izin saya di sini akan mengerjakan terlebih dahulu, lalu akan menjawab soal-soalnya. Kita lihat di objektif ada part 1 propagate default route, part 2 verify connectivity. Background. In this activity you will configure an IPv4 default route to the internet and propagate that default route to other OSPF routers. You will then verify the default routers is in downstream routing table and that host can now access a web server on the internet. Instruksi propagate a default route. Step 1, kita mengetes dulu ya connectivity to the web server dari PC 1, 2, 3. Temping dengan web server IP address-nya ini 64.100.1.2 ya. Oke, ini pertanyaannya nanti di akhir saja yang saya akan jawab. Kita comment prompt ping 64.100.1.2 ya. Belum, kita tes yang kedua PC 2. Oke, desktop comment prompt ping 64.100.1.2. Oke, belum, kita ke PC 3. Ping 4.100.1.2 ya. Bentar, kan masih belum bisa. Oke, lanjut ke yang B ya. Examine the routing tables on router 1, 2, 3. Oke, kita lanjut saja. Examine ini mah pertanyaan ya. Nanti lanjut ke step 2 ya. Configure a default route on router 2. Oke, masuk ke router 2. Oke. And lalu setelah itu ft seperti biasa konfigurasi terminal ya. Kita singkat saja supaya lebih cepat. Baik, kita masukkan ya. Configure router 2 with a directly attached default route to the internet. Oke, sudah ada di sini, jadi kita tinggal ketikkan saja IP root 0.0.0.0.0.0. Kita serial 0/1/0 ya. Oke, kita baca. Note, router will give a warning that if this interface is not a point-to-point connection, it
might impact performance. You can ignore this warning because it is a point-to-point connection. Oke, kita lanjut saja. Ya, sama ya. Point-to-point impact performance. Oke, sudah. Lanjut, kita ke step baik, kalau begitu kita sebelum ini kita show IP dulu ya. Exit. Di sini bukan di sini. Exit lagi sekali. Nah, show IP root. Oke. Oke, siap. Ini apakah sudah sesuai? 2.1 ya, is directly connected ya. Oke. Baik, sudah. Kita lanjut. Kita propagate the root in OSPF. Configure OSPF to propagate the default root in OSPF routing update. Ya, kita ke R2 lagi. Oke. N ya di sini. N enable oneft. Lanjut. Router OSPF 1, router OSPF 1. Lanjut. Default, kita ikuti saja perintah yang ada. Information originate. Oke. Step 4. Show IP root. Di R1 ini sudah 100 ya, namun kita akan coba dulu. Show IP root. Oke. Sudah ya. Lanjut kita ke R3. Kita tes. Kita lihat IP-nya. So, IP root. Oke. 1.1. Oke. Udah ya. Udah. Lanjut. Kalau begini, saya akan membahas soal-soal yang ada di paket tracer 2.5.3. Yang ini. Were any of the ping successful? Ini, yang ini ya. Ini jawabannya tidak. Ya, yang tadi kita sudah coba di awal, mencoba ping menggunakan IP 64.100.12.3 tidak bisa ya. Lalu, what message did you receive and which device issued the message? Pesan apa yang Anda terima dan perangkat mana yang mengeluarkan pesan tersebut? Oke. Jawabannya jawaban yang ini itu
Host tujuan tidak dapat dijangkau dari router 2. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Explain the routing tables on routers R1, R2, R3. What statement is present in the routing table that indicates the ping to the web server will fail? Kerja, oke. Oke, jawabannya yang ketiga, jawabannya itu pertanyaan yang ada dalam tabel routing yang dikasihkan bahwa ping ke web akan gagal itu ya. Berarti gerbang pilihan terakhir, jawabannya ini ya, gerbang pilihan terakhir tidak diatur oleh R1 yang dilakukan tapi dilakukan di R2 dan R3 menggunakan SOP IP route. Oke. Mungkin itu saja dari pembahasan saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi yang soal 2.5.3 itu lupa ke notepad. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ke notepad, langsung jawab ya. Notepad ya. Oke. Terus kita salin dulu soal. Bentar, kebanyakan ya. Save. Nah, ini. Baik. Oke. Langsung kita cari nomor 1 ya. Where any of the ping successful, kita pindahkan dulu ke notepad. Nah, belum kesalin. Where any oke. Satu ya, nomor 1. Nah, bentar, ada kesalahan teman-teman. Harusnya ini ke copy ya. Oke lah, kita ketik saja. Tidak bisa disalin. Ternyata teman-teman ada kesalahan mungkin di laptopnya. Of the ping successful. Oke, yang ini saya akan jawab ya. Baik, untuk pertanyaan where any of the ping successful, jawabannya itu tidak ya. Jawabannya tidak ada ping yang berhasil karena belum ada rute default yang dikonfigurasi dan disebarkan dalam jaringan OSPF. Ya, itu. Harusnya bisa sih. Oke. CTRL.
message did you receive, and which device is the message? Huh? Sorry, please. Oke, yang kedua ya, pertanyaan yang kedua, jawabannya yang pertanyaannya what message do you receive and which device issued the message? Itu eh, pesan apa yang diterima dan perangkat mana yang mengeluarkan pesan tersebut. Oke, jawabannya pesan yang kemungkinan diterima adalah destination host unreachable ya, yang tadi di ping di PC1. Yang ini yang di pingnya itu 64.100.1.2 kan tadi sudah dicoba dan ada keterangan destination host unreachable atau request timeout RTO ya. Pesan ini dikeluarkan oleh gateway default masing-masing PC, yaitu R1 untuk PC1, R2 untuk PC2, dan R3 untuk PC3. Ini terjadi karena router tidak memiliki rute ke jaringan tujuan 64.100.1.2 begitu. Terus, oke. Yang ketiga ya. What statement is present in the routing tables indicates that the ping to the web server will fail. Oke, ini ya. Untuk soal yang terakhir itu nomor 3. Kita Indonesiakan terlebih dahulu. Pertanyaan apa yang ada dalam tabel routing yang menunjukkan bahwa ping ke web server akan gagal? Jawabannya, dalam tabel routing R1, R2, dan R3 tidak ada entry untuk jaringan 0.0.0/0 default route. Tanpa rute default, paket yang dikirimkan ke tujuan di luar jaringan internal akan dibuang karena router tidak tahu kemana harus meneruskannya. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, Ahmad Rizky. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.